Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas hukum Newton tentang gerak. Ini ada di pelajaran kelas 10 SMA kurikulum 2013. Kita baca soalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar seperti ini. Benda bermassa 10 kg dari lantai kasar ditarik oleh gaya 12 Newton. Nah, ini 12 Newton arah kanan. Koefisien gesek statis 0,2, koefisien gesek kinetis 0,1. Tentukanlah gaya normal, gaya gesek kanan benda dan lantai, percepatan gravitasi. Oke. Yang pertama-tama tipsnya itu adalah kita harus membuat diagram gaya. Ya, jadi harus melukis diagram gayanya. Nah, ini bendanya seperti ini, ditarik oleh gaya F. Lalu jangan lupa ke bawah itu ada W. Nah, W-nya itu rumusnya M dikali G. Massa kali gravitasi. Massanya kilogram, gravitasi lengkapnya namanya percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk di bumi, kalau tidak tahu berarti 10 saja. Benda bermassa 10 berarti 10 dikali 10. Kalau gitu 100 Newton. Oh ya, F-nya dikasih ya dari soal ya. F-nya 12 Newton arah ke kanan. Nah, lalu ke sebelah atas itu ada gaya normal. Lalu kalau geraknya ke kanan, nanti ada gaya gesek untuk benda yang kasar. Berarti gaya geseknya itu melawan gerakan benda. Jadi ke sebelah kiri. Selesai. Nah, gaya gesek itu ada dua. Gaya gesek itu ada yang gaya gesek statis, rumusnya mu s dikali n. Ada gaya gesek kinetik, mu k dikali n. Nah, jadi bagaimana taunya? Kita pakai yang statis atau kinetik. Statis itu untuk benda masih diam. Kinetik itu untuk benda sudah bergerak. Nah, sekarang kita mau selesaikan dulu gaya normalnya, ya. Ini seperti ini ya. Gaya normal itu begini konsepnya. Ini sumbu Y. Di sumbu Y, sigma sumbu Y sama dengan 0. Jadi maksudnya gini, dia tuh nggak gerak atas bawah, kecuali kasusnya lift gitu ya. Katrol gitu, tapi dia tuh geraknya kiri kanan, jadi di sumbu Y tidak ada gerakan. Nah, yang ke atas positif N, yang ke bawah negatif dikurang W sama dengan 0. Jadi untuk soal ini N nya itu sama dengan W. Nah, W nya sudah kita hitung ya, 100 Newton. Selesai. Nah, sekarang yang B. Nah, cara mengerjakannya gini, gaya gesek antara benda dan lantai. Kita harus periksa dulu dia itu sebenarnya gerak atau enggak gitu ya. Jadi kita hitung Fs maksimum. Fs maksimum itu adalah gaya gesek maksimum. Jadi si benda itu sanggup menahan berapa Newton, kira-kira gitu ya, mempertahankan diri supaya nggak gerak. Nah, jadi mu s dikali n. Kita cek dulu. Lalu mau kita bandingkan dengan gayanya 12 Newton. Kalau misalnya kalah, ya berarti bendanya gerak ya. Kita kerjakan dulu ya. 0,2 dikali n nya 100 sama dengan 20 Newton. Oh, ternyata ya ini bendanya bisa nahan 20 Newton, padahal nariknya cuma 12 Newton. Nah, kalau seperti itu berarti bendanya masih diam, jadi nggak sanggup nih si gaya ini menarik, memindahkan bendanya. Nah, kalau benda masih diam, itu berlaku hukum Newton 3 ya. Aksi sama dengan negatif reaksi. Maksudnya begini, kalau ditarik 12 Newton, jadi gaya gesekannya si benda nahan 12 Newton juga, tapi arahnya ke kiri gitu ya. Tapi kalau tariknya 10 Newton, dia nahan 10 Newton juga. Jadi maksimum dia bisa menahan 20 Newton. Kalau ditarik lebih dari 20 Newton, langsung ganti pakai gaya gesek kinetik. Nah, yang C ya. Yang C itu percepatan benda. Nah, itu bendanya masih diam, berarti percepatannya 0. Nah, seandainya benda yang bergerak, itu kita lanjutin pakai sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Jadi F dikurang G gesek kinetik sama dengan M dikali A. Jadi bisa ketemu A-nya. Tapi untuk soal ini tidak digunakan rumus ini karena dia bendanya masih diam. Jadi kita perlu ngecek
ya. Geseknya maksimumnya ini lebih besar dari gayanya, jadi benda belum bergerak, masih diam. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.